wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengurus musola Babu Salam Jalan Tawes Tegal Sari Tegal yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Serta seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk duduk bersama mengikuti pengajian dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini akan terus kita dapatkan sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan menuntut ilmu di akhir zaman ini, hadirin, semakin sulit dan semakin sempit. Satu hal karena keadaan yang memungkinkan atau tidak memungkinkan kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua, di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Makanya akhir-akhir ini sering kita dengar Kiai fulan meninggal, Habib fulan meninggal, orang alim fulan meninggal. Satu persatu Allah angkat mereka dari muka bumi ini, yang menandakan bahwa ilmu semakin berkurang, yang menandakan bahwa ilmu semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berkumpulnya kita di tempat ini untuk menuntut ilmu ini satu keuntungan yang sangat besar. Pertahankan baik-baik, istiqomah di dalamnya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Nabi Muhammad, ta'allamul ilma, belajarlah kalian semua dengan ilmu, carilah ilmu, pelajarilah ilmu agama. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, maka sesungguhnya mempelajari ilmu niatnya karena Allah merupakan salah satu bentuk khasyah kita kepada Allah, salah satu bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu itu dianggap satu ibadah. Kita belum duduk di dalamnya, belum menuntut ilmu, belum mendengarkan nasihat, belum mendengarkan ilmu, belum buka kitab, baru mencari saja sudah dianggap ibadah. Panjenengan takon-takon, sing ana pengajian nang ndi sih? Yang ada pengajian di mana? Baru tanya, cari majelis ilmu sudah dianggap ibadah. Apalagi duduk untuk mendengarkan ilmu. Wa mudzakaratahu tasbih, mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang belajar. Setiap malam Senin datang, diulang-ulang terus kita datang, maka itu adalah tasbih, adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihad, membahas ilmu ini pun termasuk jihad fisabilillah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan kesempatan untuk menuntut ilmu. Seperti panjenengan duduk di tempat ini mengorbankan orang deleng TV, orang deleng sinetron, orang deleng dangdutan, orang deleng apa maning?
orang deleng drama Korea, orang deleng handphone, ya. Ini satu kurba, satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Paham ndak paham, ngerti orang ngerti, tetap angsal ganjaran saking Gusti. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan bagi mereka yang tidak tahu maka dianggap sedekah. Ngajarkan orang, memberitahu orang tentang ilmu yang kita dapat akan mendapatkan ganjaran sedekah. Mulane kalau mau banyak-banyakan sedekah hadirin, sing paling akeh sedekah ini ku kiai karo ustad. Kenapa? Karena mereka memberikan ilmu kepada orang lain, dan ilmu ini sesuatu yang berharga melebihi harta benda. Sudah pernah dijelaskan dan nanti insya Allah akan saya jelaskan kenapa ilmu lebih berharga daripada harta. Ya, karena alasannya macam-macam. Harta kalau dikeluarkan berkurang, kalau ilmu dikeluarkan bertambah. Itu salah satu alasannya. Artinya apa? Orang yang sedekah dengan ilmu ini lebih berharga daripada sedekah dengan harta. Mengeluarkannya, mengajarkannya kepada orang yang nggak tahu akan dicatat sebagai sedekah. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Sebab yang namanya ilmu itu adalah dalil. Yang namanya ilmu adalah rambu-rambu. Yang namanya ilmu adalah penjelasan dari yang halal maupun yang haram. Wa manaru subuli ahlil jannah. Yang namanya ilmu itu penerang jalan penghuni surga. Wahwal anisu fil wahsyah, mereka yang sendirian maka ilmu menjadi penghibur. Wasahibu fil ghurbah, mereka yang sedang terasing yang namanya ilmu itu akan menemani. Wal muhadditsu fil khalwah, yang namanya ilmu itu adalah teman bicara mereka yang kosong atau sendirian. Wad dalilu ala sarra'i wad darra, yang namanya ilmu itu adalah petunjuk kepada kelapangan dan kesempitan. Mana jalan yang lapang, mana jalan yang sempit, orang yang punya ilmu itu mengetahui. Wasilahu alal a'da, ilmu adalah senjata bagi para musuh. Wazainu indal akhillah, dan ilmu adalah kebaikan ketika duduk bersama dengan sahabat. Yarfa'u bihillahi agwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa immatan tuqtada atharuhum. Yang namanya ilmu adalah mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala satu kaum dan menjadikan mereka di dalam kebaikan, menjadi imam, menjadi petunjuk, menjadi imam yang diikuti, atharuhum, jejaknya, wa yuqtada bi af'alihim, dan juga perbuatan-perbuatannya akan diteladani. Wa yuntaha ila ra'yihim, dan menjadi rujukan pikiran-pikirannya. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim, dan malaikat sangat menginginkan menjadi teman mereka yang mempunyai ilmu atau yang sedang belajar ilmu. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan dengan sayapnya mereka malaikat membelai orang yang belajar ilmu. Wa yastaghfiru lahum kullu radbin wa yabisin, dan akan memintakan ampunan setiap yang basah maupun yang kering. Siapa yang dimintakan ampunan? Mereka yang belajar ilmu agama. Wahitanul bahri wa hawamuh, dan juga ikan serta hewan-hewan kecil yang ada di lautan, mereka mendoakan orang yang sedang belajar ilmu agama. Wasibaul barri wa an'amuh, dan juga binatang-binatang buas serta binatang-binatang ternak pun ikut mendoakan. Li'annal ilma hayatul qulub minal jahli, sebab yang namanya ilmu adalah kehidupan hati daripada kejahilan, akan menghidupkan hati dari kejahilan. Wa misbahul absari fid dhulami, dan juga pelita dari mata hati di dalam kegelapan. Yablughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, orang yang punya ilmu akan sampai derajat orang-orang yang baik atau sampai derajat orang-orang yang bertakwa. Wad darajatil ula fid dunya wal akhirah, orang yang punya ilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi baik di dunia maupun akhirat. At-tafakkur fihi ya'dilu siyam, berfikir
mikir tentang ilmu saja itu pahalanya sama dengan puasa. Mikir ilmu pahalanya sama dengan puasa. Wa mudarasatuhu ya ta'dilul qiyam. Mempelajari ilmu pahalanya sama dengan bangun malam tahajud. Bihi tusalul arham, dengan ilmu akan menghubungkan silaturahim. Wa bihi yu'raful halalu minal haram, dan dengan ilmu akan diketahui mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamul amal, yang namanya ilmu adalah imamnya amal. Wal amalu tabi'uh, dan amal ini mengikuti yang namanya ilmu. Yulhamuhu su'ada, akan diberikan ilmu ini kepada orang yang beruntung. Wa yuhramuhul ashqiya, dan akan diharamkan bagi mereka yang celaka. Na'udzubillahi min. Jadi poin yang akan saya bahas di sini hadirin, yang akan saya tegaskan dalam hadis ini kalimat terakhir. Yulhamuhu su'ada. Ilmu hanya diberikan kepada mereka yang dicatat hidupnya bahagia dunia akhirat. Artinya nopo? Panjenengan sing golet ilmu, yang mencari ilmu, berarti orang-orang pilihan yang dicatat oleh Allah bahagia dunia akhirat. Wa yuhramuhul ashqiya, dan ilmu diharamkan. Siapa yang diharamkan? Mereka yang celaka. Artinya apa? Orang yang tidak dimudahkan untuk mencari ilmu. Maaf, jangan-jangan mereka orang yang celaka. Na'udzubillahi min. Maka itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah mengilhamkan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik kepada kita bisa mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita adalah makhluk atau manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mendapatkan keberkahan, di akhirat dengan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan mendapatkan surga kumpul bersama dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-6 tentang masalah halal dan haram. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Halal dan haram ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Orang yang rizkinya halal, nafkahnya halal, makan dari yang halal, maka insya Allah akan kuat ibadah, akan mudah untuk beribadah. Tapi orang yang nafkahnya haram, rezekinya haram, makannya dari yang haram, maka dia akan mudah bermaksiat kepada Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda, man akalal halal, siapa yang makanannya halal, atau ajawarihuhu sya'am aba, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak disadari. Oke dong, panganannya halal, rezekinya halal, insya Allah gampang ibadahnya. Waman akalal haram, siapa yang makanannya haram, asad jawarihuhu sya'am aba, siapa yang makanannya haram, rezekinya haram, duitnya haram, maka dia akan bermaksiat kepada Allah, disadari ataupun tidak disadari. Niki pengaruhnya besar hadirin. Saya menceritakan dulu ada orang yang mendapatkan sesuatu dari yang haram. Jadi anak bocah oleh warisan, bapaknya wasiat. Nah, napa bah? Ya abang duit 400 juta. Contoh aja contoh ini. Terus bah, kon sing 200 juta monggo silakan dimakan kamu. Halal. Cuman yang 200 juta ki tulung barang syubhat, jangan-jangan ada yang haram. Tolong jangan dimakan. Buang-buang sekalian enggak apa-apa. 200 juta dibuang, kira-kira anak beliau wong kene sing kaya kowe. Hah? Lah kau ya. Jare bapakne kira 200 juta halal, 200 juta maning syubhat, remeng-remeng atau bahkan panjenengan gelem 200 juta haram gelem? Gelem beleh? Wong ditawani ke 200 juta haram gelem? Kaya wong keder jawabe. Kaya ngomong kaya kangelan, gelem. Mo, alhamdulillah.
Jare bapakne sedurunge mati ngomong kayak gini, "Nak, kowe sing 200 juta dipangan kon ora apa-apa, akan berdampak baik untuk diri kamu dalam kehidupan kamu. Cuman sing 200 juta tolong aja di make hata sajuil. Kenapa? Akan merubah diri kamu menjadi orang yang buruk." Kayak kowe, iya. Akhirnya si anak penasaran, ke duit 200 juta sing halal bisane oleh dipangan, sing 200 juta maning haram oleh dipangan, maksudnya apa? Akhirnya dia penasaran, kepengen membuktikan pengaruhnya apa sih duit yang halal sama yang haram. Akhirnya dia ambil uang yang halal, penasaran, saking penasarannya, niki duit sebagian dikasihkan kepada perampok. Jadi wonten perampok terkenal, setiap malam dia ini merampok, ya, hasilnya dia makan atau hasilnya dia gunakan untuk foya-foya. Nah, satu malam ini orang mendatangi perampok tersebut. "Pak, kenapa? Kayak kontak main duit 10 juta gelem." "Oh ya gelem nemen lah, temenan." "Iya, kayak kontak main 10 juta dari uang yang halal." 10 juta, iya 10 juta. Alhamdulillah. Sing biasanya nggak bengi ngerampok karena wis oleh 10 juta, jadi orang rampok kok. Pengapa kesel-kesel ngerampok? Akhirnya sing biasanya nggo sarung dadi ninja, dilempit maning sarungnya di toko nang omah. Yang tadinya biasanya uang hasil rampokan untuk foya-foya, nggo nginung, nggo madon, nggo main, nggo apa maning? Semacam-macam sudah. Ini nggak jadi hadirin. Dia pulang ke rumah, dilalai subhanallah, bojone kepengin tuku mukena. Anaknya pengen beli Al-Qur'an. Sing monen duit nggo foya-foya yang tadinya hasil rampokan selalu untuk foya-foya, ternyata uang 10 juta yang dia dapatkan dari seseorang digunakan beli mukena, digunakan beli Al-Qur'an, digunakan untuk keperluan-keperluan yang halal, yang barokah. Ini yang ngasih selalu mengintai, selalu melihat, memperhatikan ke duit 10 juta gua apa? Apa gua main, apa buat mendem atau buat sesuatu yang haram atau bagaimana? Ternyata hadirin 10 juta yang dikasih semuanya digunakan untuk sesuatu yang baik. Deweke mikir, oh ternyata uang yang halal sekalipun ada di tangan perampok berdampak baik untuk perampok tersebut. Penasaran maning dewek, coba nyong panyacak duit sing haram, tak balakna paring santri sinang pondok pesantren. Lin dadi apa santrine? Penasaran dia ambil 10 juta lagi, dia datang ke pesantren, dilihat santri sing paling alim, santri yang paling soleh, santri yang paling ahli ibadah, diperhatikan, ana siji ke santri. Ya, kemudian didatangi pas lagi di warung, lagi ngopi, tak kene, "Mas, napa Pak? Saya punya rezeki buat kamu." "Oh alhamdulillah, berapa?" "Nih saya kasih kamu 10 juta. Wah, bungai luar biasa si santri niki. Cuman ini bukan uang yang halal, tapi uang yang haram. Dicekel duite, santri balik maring kamare, njukut celana, didoko nang tas, celanane, kaose, topine, semuanya dibawa taruh di tas, keluar dari pondok, sampai di luar pondok, dia masuk kemana, ganti pakaian, sing asale nganggo sarung, nganggo celana. Sing asale nganggo klambi koko, nganggo kaos. Yang biasanya pakai kopiah, nganggone topi. Blek. Yang tadinya biasanya nongkrong di warung kopi, ngobrol bawa kitab, ora, nongkrongnya nang diskotik. Nongkrongnya di karaoke. Nongkrongnya di tempat-tempat maksiat. Jare wonge, oh ternyata ini pengaruh harta yang haram, menyebabkan orang berbuat yang haram. Makanya pengaruhnya sangat besar sekali hadirin. Jangan sampai yang masuk dalam tubuh kita atau yang masuk dalam keluarga kita harta yang syubhat, apalagi yang haram. Pengaruhnya sangat besar. Panjenengan bisa males ibadah, mungkin ada sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita. Panjenengan bisa mudah ibadah, gampang untuk ibadah, gampang datang ke majelis ilmu, insya Allah mungkin makanan yang kita makan, harta yang kita makan adalah sesuatu yang halal. Ya, mudah-mudahan diparingi rezeki sing halal barokah. Allahumma amin ya robbal. Al haditsus sabi', hadis yang ketujuh. Ki jam pira iki? Ki jam mati mangkene mang, sing urip laka. Ki pengurus Babu Salam kepriben ki jam pada mati kabeh. Ki dudu kecepetan ki. Ini jam 7 bener. Salah ini setengah 1 ini.
Iki jam pira iki? Iki setengah 6. Lah kasing bener berarti. Mati kabeh. Ya malam Senin ngarep wis kaya iki ya berarti kebangetan pengurus Babu Salam. Lah ka wong sugih nang kene. Wong tuku jam 50.000 ora mampu. Hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari sahabat namanya Abu Ruqayyah. Nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad bersabda, lillah, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga rakyat-rakyatnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat di sini adalah bukan nasihat yang biasa kita tahu. Ya, artinya saya menasihati fulan, berarti nyong ngomongi fulan, enggak. Yang namanya nasihat bukan kur ngomongi tok. Yang namanya nasihat bukan kalimat yang baik saja, bukan perkataan yang baik saja, tapi yang dimaksud dengan nasihat adalah memperhatikan apa yang dinasehati. Contoh, ketika disebutkan nasihat untuk Allah, maksudnya bagaimana, apa kita menasehati Allah? Hei Gusti Allah, panjenengan aja kayak gini. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud nasihat untuk Allah adalah memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya memperhatikan Allah? Artinya yang menjadi peraturan atau yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, dan yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Ini artinya kita memberi nasihat kepada Allah, artinya memperhatikan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperhatikan urusan Allah, berarti yang kita utamakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Makanya pernah dikatakan di zaman Nabi Isa alaihi salam, ya, waruwiya annal hawariyina, dulu ada yang namanya hawariyun. Siapa itu hawariyun? Hawariyun itu pembelanya Nabi Isa, pengawal setianya Nabi Isa, namanya hawariyun, ya. Annal hawariyina qalu li Isa. Pernah orang hawariyun ini bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa yang ditanyakan? Manin nasih lillah. Kata hawariyun, pengawal setianya Nabi Isa, mengatakan, wahai Nabi Isa, siapa yang dimaksud orang yang memberikan nasihat kepada Allah? Qala, maka Nabi Isa pun menjawab, alladzi yuqaddimu haqqullah ala haqqil khalqi. Kata Nabi Isa, yang dimaksud orang yang memperhatikan Allah, memberikan nasihat kepada Allah adalah yang mendahulukan hak-hak Allah ketimbang hak-hak makhluk. Artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Kalau ada urusan yang berkaitan dengan Allah, kita dahulukan daripada urusan-urusan yang lain. Kalau ada urusan yang lain, kita akhirkan. Yang diutamakan adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh malam Senin panjenengan dengar ada pengajian di musola Babu Salam. Ngaji kan wajib hukumnya. Ngaji kan perintah Gusti Allah. Ngaji perintah agama kita, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pas malam Senin ana wong pan nyaur utang 50 juta. Kira-kira panjenengan mendahulukan mangkat ngaji apa nunggu wong sing nyaur utang? Ayo keder jawab be. Bib nyong tang ngaji wong laka wong sing utang maring nyong tak karuan.
Artinya apa? Kita mendahulukan perintah Gusti Allah daripada yang lah. Coba kita lihat di yang ini masih berlaku di tanah suci Haramain, Mekah dan Madinah. Yang pernah haji atau pernah umroh mungkin bisa melihat ketika waktu azan toko kabeh tutup. Yo ya, tutup nama buatan? Tutup mereka. Yang pernah umroh tahu ini. Mereka apa? Mendahulukan datang ke rampung sholat baru buka lagi. Ini namanya orang yang memberikan nasihat kepada Allah, orang yang memperhatikan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman saiki ya Allah, toko orang maghrib, orang duhur, orang asar buka terus. Kadang-kadang sing jaga toko orang sembahyang. Yo ya. Ya, saya melihat Pak, di kemarin saya ke Jawa Timur malam Senin kemarin, itu di satu desa, subhanallah. Niki benar-benar mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Saya itu sampai melihat desa itu kayak sedang melihat Mekah atau Madinah. Jadi bisa padam plek kayak nang Mekah. Azan tutup kabeh pasar, nggak ada pasar yang buka. Sing asale buka tutup, tutup semuanya di masjid. Nggak ada yang buka. Ya Allah nyong bayang coba nang Tegal Sari kayak gini. Ini ada Pak, terjadi. Saya mbak ya Allah, persis kayak di Mekah, Madinah, dan persis kayak saya pernah nuntut ilmu di satu daerah namanya Tarim, di Hadramut, di Yaman. Persis seperti itu. Tutup, pantuku, tulung nyong tuku orang kok bersembahyang. Orang dilayani. Orang dilayani. Zaman saya wis nganggo rukuh pan sembahyang ana wong tuku, oh ya biar dilayani, Pak. Wis nganggo rukuh dilayani coba. Ini namanya orang yang memperhatikan Allah, berarti apa? Berarti mendahulukan urusan Allah ketimbang urusan yang lain, ketimbang urusan dunia. Paham ya? Begitu pula lillah wali kitabihi, dan juga memperhatikan atau memberikan nasihat kepada kitab-kitabnya, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu. Artinya apa? Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Memberikan nasihat, memperhatikan Al-Qur'an, bimakna al-imanu bihi wal amalu bima fih. Yang dimaksud nasihat kepada Al-Qur'an adalah beriman dengannya, beramal kepada Al-Qur'an, wa ta'zimuhu, memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan, wa ikramuhu, memuliakan, dan juga menghormati Al-Qur'an. Tidak menjulurkan kaki di hadapan Al-Qur'an. Kadang-kadang mohon maaf, wonten Al-Qur'an tengah jenge kula lan panjenengan biasanya Yasin. Karena tahlilane suwe, kemudian selonjor. Apa? Selonjor padahal nang ngarepe sikile ana Qur'ane. Enggak boleh, haram hukumnya hadirin. Atau misalkan menaruh Qur'an di bawah sesuatu yang lain. Ya, misalkan di bawah buku, di bawah pulpen, di bawah apa saja nggak boleh. Quran harus diletakkan yang paling tinggi. Harus yang paling, sekalipun hanya pulpen seperti ini nggak boleh hadirin. Harus Quran yang paling tinggi. Ini adabnya Al-Quran. Mulanya panjenengan coba lihat Al-Quran yang ada di rumah kita. Jangan-jangan ketutupan gelas, ketutupan piring, ketutupan vas bunga, ketutupan apa nih, macam-macam sudah. Perhatikan harus lebih tinggi dari sesuatu. Ini adabnya Al-Quran. Artinya ini memperhatikan Al-Quran. Orang yang memperhatikan Al-Quran hadirin, baik dengan beriman ataupun memuliakannya, ataupun membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka orang ini akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan dunia sampai akhirat. Dulu pernah ada yang namanya kelalen nyong, wali namanya siapa? Bukan Sira Sakti, siapa? Yang nemu kalimat bismillah kemudian dicium. Harane ka lalen dong. Ini wali min auliyaillah, dulu ini ahli maksiat. Dulu ini ahli maksiat, yang nginung, ya macam-macam sudah. Tapi mendapatkan hidayah berkat Al-Qur'an dan menjadi wali min auliyaillah. Lah kelalen arane siapa? Akan mangan bruto gitu. Bishr Al-Hafi, namanya Imam Bishr Al-Hafi, ulama besar,
Wali besar, karomahnya luar biasa. Dia dulu ahli maksiat. Satu ketika hadirin, dia di jalan menemukan secarik kertas. Ada tulisan Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Senajan wong badek, saat itu wong badek, ahli nginung, bahkan dalam keadaan mabuk hadirin, dalam keadaan apa? Mabuk. Delengna tulisan Al-Qur'an diambil dari tanah, diambil dari kotoran. Kemudian dibersihkan, dibawa pulang ke rumahnya, dibersihkan, dikasih wangi-wangian, diciumi. Ya Allah, hadza kalamu Rabbi, ini adalah Al-Qur'an. Dihormati sama dia, ditaruh di atas kepala. Subhanallah hadirin, malam harinya Bishr Al-Hafi ini ketemu, malam harinya ngimpi ada suara. Hei Bishr Al-Hafi, kama tayyabta ismi fid dunya la atayabanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr Al-Hafi, sebagaimana kau memuliakan namaku Allah di dunia, kau lihat ada tulisan Al-Quran diambil kemudian dibersihkan, dimuliakan sama engkau, kau muliakan namaku di dunia, maka kami memuliakan kamu di dunia dan akhirat. Aku muliakan kamu dunia sampai akhirat. Niki sebab napa? Sebab memperhatikan Al-Quran. Gak kepengin Al-Quran diinjek-injek, diambil sama beliau, dibersihkan, dimuliakan sama beliau, malam harinya jadi wali min auliyaillah. Tobat Bishr Al-Hafi yang akhirnya jadi ulama besar. Ini gara-gara secarik kertas yang tulisannya Al-Quran. Mulane ngapunten niki hadirin, kalau panjenengan mau tahlilan, kowe undangane ngomong karo tukang settinge, ngomong karo tukang komputere, aja didokoni bismillah. Lebih bismillah karena iya betul bismillah itu bagus. Cuman biasanya wong dong wis oli undangan, rampung acarane, kira-kira undangannya disimpen apa dibuang? Dibuangin nang di? Nang di? Ana tulisan Qur'ane dibuang nang sampah. Kira-kira sing salah sing gawe apa sing nerima undangane? Keter ki nyalahne sapa ki? Sing gawe dikongkon. Kalau sudah kadung panjenengan terima undangan sing wonten tulisan bismillah, niku sing khusus bismillah digunting riyin, liyane dibuang ora apa-apa. Tulisan bismillah disimpen. Nek mboten disimpen kaya nyeseki, ya panjenengan bakar mboten napa-napa. Cuman jangan di depan orang ning bakar. Kenapa? Fitnah. Kon ndarani panjenengan aliran sesat. Kowe dene bakar tulisan Quran kowe sesat kok digrebek wong kampung sampean. Bakare nang mburi sing sekirane ora weruh. Wong paham ya? Ini namanya kita memuliakan. Jangan sampai kalimat-kalimat Al-Quran disia-siakan. Ini orang memuliakan Al-Quran, subhanallah, mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia sampai akhirat. Niki Bishr Al-Hafi hadirin, ya Allah, cerita karomahnya luar biasa. Luar biasa. Jangankan nasihatnya. Barang yang pernah dipegang sama beliau, barang yang pernah dicekel, ya, ini menjadi satu barang yang penuh dengan keberkahan. Kayaknya tak cerita ya, Bishr Al-Hafi ini ceritanya banyak ini. Ceritanya pernah Bishr Al-Hafi ke pasar, maring pasar, terus nganyang roti, karo ngemek rotine, ki roti regane pira? Sing dodol bilang, sing tuku Bishr Al-Hafi. Nggih Imam, niki kangge panjenengan gratis pun, niki gratis, kula seneng nemen panjenengan mampir teng kula. Niki gratis kangge panjenengan gratis. Niki rotine wis dicekel karo Bishr Jare Bishr Al-Hafi, nyong mene pantuku. Mboten, nggih panjenengan mawon gratis. Biasa dong kaya kula dong paring mall nggih kados niku paring pasar. Wis mboten usah. Nyong isin dewek kok, nggih. Jare Bishr Al-Hafi, mboten, saya mau bayar. Panjenengan ning ora bayar nyores dak tuku. Mboten Bishr, mboten Imam, mboten pun kangge panjenengan mawon. Wis dicekel niki rotine. Ternyata Bishr Al-Hafi kekeh, mboten ning panjenengan ora gelem dibayar, ya nyong ora pantuku. Ya ning kaya kowe nyores dadak takdol. Jare wong sing ngodol, ya wis error ora sida didol. Cuman rotine wis dimek karo Bishr Al-Hafi. Subhanallah, geger tangga-tangga lapak ini, tangga-tangga pasar pada geger. Sing dodol roti diparani Imam Bishr Al-Hafi. Luar biasa, ngimpi apa kon lagi mau bengi? Diparani ulama besar, diparani wali min auliyaillah. Alhamdulillah seneng niki dirubung tokone karo
tangga-tangga pasare. Niki roti sing wis dimek Bishr al-Hafi dianyang karo wong akeh. Ki roti tak tuku nyong wis. Pira kon njaluke 100.000 ki tak tuku 100.000. Ora jare sing dodol. Wis 200.000. Ndak saya jual. 1 juta ora pantak dol. 10 juta ora pantak dol. Niki roti keramat wis dicekel Imam Bishr al-Hafi. Nyekel tok hadirin. Roti sing regane 1.000 dadi 50 juta ora dibalakna. Hebat toh ya. Mulane bakat panjenengan pen regane larang cekel Habib iki. Regane langsung, ora larang tambah murah malah. Nah, wis nang pasar geger. Di satu sisi hadirin, di satu sisi wonten perampok sedang istirahat di hutan. Sedang istirahat di hutan. Mereka sedang menikmati hasil rampokan. Karena durung pada mangan, pimpinan perampok ngongkon anak buahe. Tong, ya kon maring pasar ke duit cekelen, duit sekian juta, tuku panganan sing enak. Wis kita orang pesta, 1 juta, monggo tuku panganan sing enak. Kita pesta karena mendapatkan hasil yang banyak. Oh iya, niki wong anak gue dikongkon maring pasar. Barang nang pasar hadirin, ana wong grombol langsung dodol roti. Kan penasaran, ana apa? Dideleng roti lagi dianyang sampai regane 50 juta. Roti apa kok didol 50 juta ke roti? Gawene nganggo apa? Nganggo daging apa iki? Daging onta apa daging apa kok larang nemen? Akhirnya ana wong sing jelasna, kowe rotine wis dicekel karo Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi kuwi sapa? Wali. Wali si sapa? Wali wong sing perek karo Gusti Allah. Ulama besar, makanya harganya mahal. Oh, wali wong sing perek karo Gusti Allah, hebat nemen ya. Dicekel tok kok dadi larang rotine. Dan iki anak buah perampok penasaran hadirin. Ya wis lah, nyong kayong kepengin tuku rotine daning jarene iki. Akhirnya duit 50 juta sing donge nggo tuku panganan sing akeh nemen nggo wong akeh, nggo perampok sing akeh wong puluhan niku duite nggo tuku roti sing regane 50 juta hadirin. Regane pira? 50 juta oleh. Ya wis ning 50 juta tak dol. 50 juta dituku hadirin. Akhirnya dituku roti tok siji regane 50 juta. Lah wong iki anak gue perampoknya bingung bisa nyong tuku roti regane 50 juta ya. Dan iki barokah wali niki hadirin. Hanya dipegang saja sudah bisa merubah orang yang jahat menjadi baik. Akhirnya anak gue bingung, oh wali ke wong sing perek karo Gusti Allah. Dicekel rotine digawa balik maning. Jare bose, "Endi panganane?" "Bos, nyong ora sudah tuku panganan." "Sih, nyong tukune roti ki tok siji." "Lah kowe duite 50 juta kok. Mau tuku roti tok regane 50 juta." "Kon kentir apa? Roti regane 50 juta." Akhirnya cerita, "Bos, kowe roti ajaib, Bos." "Ajaib priben?" "Rotine wis dicekel wong sing ngarani Bishr al-Hafi." Bishr al-Hafi kuwi sapa? Wali min auliyaillah. Wali kuwi apa? Wali kuwi wong sing perek karo Gusti Allah. Bose mikir, oh wali wong sing perek karo Gusti Allah. Subhanallah nyekel tok roti dadi 50 juta. Akhirnya subhanallah barokahnya ini anak buahnya rampok yang beli rotinya Bishr al-Hafi niki mikir akhirnya tobat oleh hidayah hadirin. Niku perampok semuanya puluhan ratusan perampok mendapatkan hidayah dari Allah sababiai karena roti sing regane 50 juta hadirin. Wis niki wali min aulia. Ini ceritanya Bishr al-Hafi itu banyak ahli karomah. Salah satu ceritanya tobatnya beliau, jalan hidayahnya beliau, hijrahnya beliau karena beliau menemukan satu cari kertas yang berisi tulisan Al-Qur'an, kemudian diambil, dihormati, maka dia menjadi wali min auliyaillah. Mudah-mudahan kita bisa menghormati kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal wali rasulihi. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maknanya apa? Bimakna al-imanu bihi. Yang namanya nasihat kepada Nabi Muhammad itu maknanya kita beriman kepada Nabi Muhammad. Wa tasdiquhu, dan juga membenarkan fi jami'i ma ja'a bihi, apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tizamu ta'atihi, dan juga menetapi istiqomah di dalam mentaatinya fi amrihi wa nahyihi, baik itu perintahnya maupun larangannya. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Wa ihya'u sunnatihi, dan juga menghidupkan sunnahnya.
wa takhalluq bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya, wa ta'addab bi adabihi, dan beradab dengan adabnya, wa mahabbah alu baitihi, dan cinta kepada keluarganya, wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabatnya. Niki makna dari nasihat kepada Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta kepada Allah saja belum cukup hadirin. Cinta kepada Allah harus dibarengi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya belum cukup sebelum mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah fima yaghdukum bihi min ni'amih. Kata Rasulullah, cintailah Allah sebagaimana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kalian. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku sebagaimana kalian cinta kepadaku. Jadi 3 cinta ini harus ada pada diri kita. Kalau nggak ada maka nggak sah cinta kita. Harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada keluarga Rasulullah. Satu lagi, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan Rasulnya wajib hadirin. Begitu pula kepada sahabat dan juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi kaum pembenci sahabat. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai menjadi kaum pembenci keluarga Nabi. Ya, semua ini pernah terjadi di zaman dahulu. Ada orang yang benci dengan sahabat, kelompok yang benci dengan sahabat Nabi, ada lagi yang benci dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah mencintai semuanya tanpa terkecuali, mencintai semuanya. Cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta sahabat, dan juga cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, adibu auladakum salasa khisal. Kata Rasulullah, didik keluargamu, didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Apa? Yang pertama, ala hubbi. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah. Ala hubbi nabiyyikum, kata Rasulullah. Supaya cinta kepada nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hubbi ahli baitihi, dan supaya cinta kepada keluarganya. Wa ala qiraatil Quran, dan supaya belajar tentang Al-Quran. Ini 3 yang harus ada pada anak-anak kita. Cinta Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, dan membaca Al-Quran. 3 hal ini berkaitan erat, tidak boleh ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Panjenengan ngaku cinta Nabi, sholawat kepada Nabi, kok benci sama keluarganya, ya percuma. Sampai metu busane ora bakalan manfaat apa yang panjenengan ucapkan. Jadi harus semuanya. Insya Allah kalau semuanya, maka kita termasuk orang yang mempunyai cinta sejati kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat, dan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadirin keutamaan cinta kepada sahabat, keutamaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadirin, kita memperhatikan, memberikan nasihat atau memperhatikan Rasulullah, ini bukan hanya Rasulullahnya saja, tapi sahabat dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, yang berikutnya nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, siapapun orangnya. Ya. Ai wulatu umurihim, yaitu pemimpin urusan-urusan mereka kaum muslimin. Ya. Kita harus taat, harus menolongnya, siapapun dia. Sekalipun yang memimpin adalah budak yang warnanya hitam legam, kata Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi, sekalipun sing mimpin budak, kalau itu pemimpin kita, wajib kita taati, wajib kita hormati. Cuman kalau mereka memerintahkan maksiat, ya kita nggak boleh taat. Kalau mereka memerintahkan maksiat, kita nggak boleh. Rakyat Indonesia kau nyembah Gunung Slamet misalkan, jangan dituruti. Ini kau nyembah Gunung Slamet syirik, nggak boleh. Kita nggak wajib untuk mengikuti, haram untuk mengikuti. Ya. Kalau perintah-perintah itu perintah yang mubah,
apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, maka kita wajib mentaatinya. Paham ya? Ini tentang memperhatikan pemimpin-pemimpin kaum muslim. Begitu pula hadirin, jangan lupa doakan mereka. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin didoakan, ya Allah mudah-mudahan jadi pemimpin sing adil, yang memperhatikan rakyatnya, beras regane murah, sembako murah, tanah murah, apa maning? Ongkos ngombojo murah, murah kabeh pokoke. Doakan, ya jangan terus dicela, terus doakan. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, dapat taufik, dapat ini, dapat itu, dapat pertolongan. Mudah-mudahan sesuai dengan syariat Allah. Doakan. Ya. Ini kewajiban kita sebagai rakyat. Begitu pula yang terakhir, nasihat kepada wa ammatihim, kepada rakyatnya, kepada sesama kaum muslimin. Kita ini wajib memberikan nasihat kepada mereka. Yang dikasih nasihat hadirin aja wangkot. Aja apa? Aja wangkot. Nasihat ini satu hal yang baik untuk kita. Siapapun yang memberikan nasihat, jangan lihat siapa yang memberikan nasihat. Ungdur maqala apa? Wala tangdur man qala. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Lihat apa yang dikeluarkan. Ning kowe apik jukut, ayam ngenduk metune enduk jukut hadirin. Soalnya apik. Tapi ayam modelnya kayak ngapa dong metune tembelek ya jadi jukut. Yo ya. Itu seperti itu. Jadi lihat siapa yang mengatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Wis, pokoknya kita ini dikasih nasihat, alhamdulillah, makasih, matur nuwun, panjenengan sampun maringi nasihat, tak dongakna mudah-mudahan ente panjang umur kayak gue. Di mana sono arti apa kon? Cilik, ngomongi wong tua, tembiling sisan tuh le. Nah, ya kebanyakan wong tua kayak gue hadirin dinasehati, mboten. Kalau di kita orang ini hadirin, kita orang di waktu belajar di Hadramut sudah terbiasa mendengarkan nasihat dari orang lain. Panjenengan paling bisa berangkat ke Tarim, ya ziarah ke sana ke Tarim Hadramut. Itu di sana kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah maupun tidak sesuai dengan syariat, mesti panjenengan ana sing ngomongi. Contoh, panjenengan nginung nganggo tangan kiwa. Ini kan dilarang sama agama hadir, walaupun larangannya bukan haram, tapi larangannya hanya makruh saja. Panjenengan minum pasti ada yang ngasih nasihat. Mas, tolong minum aja nggo tangan kiwa. Tangan tengen lebih baik. Coba kira-kira panjenengan lagi nginum nganggone tangan kiwa, ana sing ngomongi bocah cilik. Ngamuk boleh? Ngamuk boleh? Ngamuk boleh? Jujur ngamuk boleh? Ngamuk, yo ya ngerti apa kon cilik, uyuh durung lempeng ngomongi wong tua. Padahal nasihat yang baik hadirin, nasihat yang selama itu nasihat yang baik terima. Apa sih angele ngomong makasih? Makasih ya Dek, wis dielingna, alhamdulillah nyong dadi kelingan. Ngene nganggo tangan-tangan. Soale ngasih nasihat itu sesuatu yang berharga. Aja terus dibecoi sing men nasihat. Ning panjenengan biasa mecoy wong sing nasehat, kalau panjenengan ngasih nasihat, wah akeh sing bakal mecoy panjenengan. Ya hukum karma itu ada hadirin. Paham ya? Ini hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Wis adzan durung? Durung. Kita lanjutkan kitab yang terakhir. Kitab Safinah. Kemarin sampai pada syarat-syarat wudu. Ada berapa? 10. Ana bira? Ana 10. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz, artinya wis pinter. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat tidak ada sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Yang kelima tidak ada sesuatu di anggota badan yang bisa merubah sifat air. Yang keenam, ya, mengetahui kefarduannya, ya, tahu ilmunya. Yang ketujuh, tidak meyakini sesuatu yang fardu dianggap sunnah. Tidak meyakini sesuatu yang fardu dianggap. Yang kedelapan belum ya. Wal ma'ut tahur. Yang kedelapan, mandi ataupun wudu dengan air yang suci.
dengan air yang suci dan mensucikan, atau air tohur, air yang suci dan mensucikan. Teh, kopi itu air suci hadirin. Buktinya diinung oli, cuman nggak bisa mensucikan dia ya. Teh, kopi suci hadirin, cuman nggak bisa mensucikan. Jadi air yang dimaksud di sini adalah air yang suci dan mensucikan. Air apa saja? Air yang turun dari langit, hujan, apalagi salju. Salju boleh kalau cair ya. Kemudian air sumur, apa maning? Banyulah laut, air sungai. Sungai ya dudu kali. Ning kali-kali bacin tau role. Got. Kowe dudu kali tapi got, selokan. Ya, yang dimaksud kayak ketiwon. Maning pamali kali itu sungai. Boleh. Lebih warnanya coklat, sekalipun coklat ora apa-apa. Ya, yang penting air sungai. Kemudian air mata air. Ya, kemudian air es. Kalau sudah mencair maka boleh untuk wudu. Ini air yang suci dan mensucikan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang ke-9 dan yang ke-10 ini syarat khusus bagi mereka yang daimul hadas. Daimul hadas itu apa? Orang yang punya penyakit hadas terus-terusan, beser. Penyakit apa? Beser. Maka dua syarat ini ya harus dilakukan oleh orang yang penyakitan beser. Apa itu? Yang pertama wadukhulul wakti. Yang pertama masuk waktu sholat. Orang yang beseran itu wudunya setelah masuk waktunya sholat. Misalkan pan isya harus masuk isya dulu baru wudu. Setelah itu harus langsung sholat. Ini orang yang kena penyakit apa? Daimul hadas atau ngentutan dadut. Ya 30 detik dut maning. Awake ngentut tok, seawak entut kabeh. Atau orang ini yaitu beser ya. Atau mungkin istihadhah, wanita yang punya penyakit istihadhah. Maka wudunya setelah masuk waktu. Kalau yang normal hadirin, normal, ini panjenengan sekarang punya wudu nih, belum masuk waktu sholat, nggak apa-apa. Nanti masuk isya kemudian kita sholat nggak ada masalah. Tapi kalau yang punya penyakit beser harus nunggu masuk waktu sholat baru wudu kemudian langsung Yang ke-10 al-muwalah lidaimil hadas. Yang ke-10 adalah berkelanjutan. Artinya nggak boleh berhenti. Setelah wudu harus langsung Ini khusus bagi mereka yang punya penyakit daimul hadas, penyakit beser. Jadi penyakit beser nggak boleh sawise wudu ngobrol dingin, ngerumpi, bahas sinetron Ikatan Cinta misalkan tembe sholat. Di sana Habib ngerti. Pernah nonton? Ora tahu. Anak TV nang omah, anak tapi roto disetel. Jadi nggak pernah lihat, cuman geger-geger tok ikatan cinta. Kita geger nang media sosial. Ya. Nggak boleh. Jadi habis wudu langsung Syaratnya orang yang beser, maka sebelum wudu harus dibersihkan dulu hadirin. Dibersihkan, misalkan wadon dibersihkan, laki-laki juga ya dicebokin dulu. Dan nanti setelah cebok, perempuan harus disumpel. Mungkin pakai pembalut atau yang lain disumpel. Ning lanang kudu dibuntel kareti. Oh iya, kalau beseran dikareti. Baru setelah itu pakai baju, langsung wudu, langsung nggak boleh antara membersihkan cebok dengan wudu waktunya lama atau wudu dengan sholat waktunya lama, nggak boleh, harus langsung. Paham ya? Ini khusus untuk daimul hadas. Ini syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya Faslun nawakidul wudu'i arba'atu asya. Yang berikutnya hadirin, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, min kubulin au duburin, rihun au ghairu illal mani.
Yang pertama syaratnya, yang pertama hal-hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Jadi panjenengan ning wis duwe wudhu terus metu, sekalipun yang keluar itu adalah angin, yang keluar itu adalah cairan ataupun yang padat, angin ataupun yang lain, itu tetap batal Bib nyong wis wudu barang nguyuh metu emase, wudu tetep batal wudune, harus wudu lah. Harus wudu lagi. Bib nyong wis wudu metune watu misalkan, tetep wudunya batal. Harus wudu lagi, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik jalan untuk kencing maupun jalan untuk BAB. Kalau keluar sesuatu maka batal wudunya. Paham? Paham boten? Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairih. Yang kedua, hilangnya akal dengan tidur maupun yang lain, termasuk pingsan, gila, mabok, apalagi madon ki masalah batal wudu. Hilangnya akal. Ning madon ta ora ilang akale yo. Ning madon malah akeh akale. Ya. Apalagi pingsan, gila, mabok, ayan, epilepsi, apalagi dan yang sejenisnya. Maka apabila hilang akalnya batal wudunya. Tidur pun batal wudu hadirin, kecuali panjenengan turune koron jagong, sekirane lobang belakang kita ini netep ke bawah. Kalau tidurnya dalam keadaan seperti itu maka nggak batal wudhunya. Kalau panjenengan punya wudhu, tidurnya seperti itu nggak batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya selain itu, oro kemurep, sambil telantang, sambil miring kanan, miring kiri, maka batal wudhunya. Pun yang ketiga, iltiqa basyaratai rajulun wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga, nempel antara kulit dengan kulit, antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama besar dan asing, bukan nggak punya hubungan mahram dan tanpa penghalang. Maka apabila nempel laki-laki perempuan tanpa penghalang, sudah sama-sama besar, maka batal wudunya. Dirongokna. Wong wadon karo lanang yang bukan mahram nempel, laki-laki dan perempuan nempel kulit, umurnya sudah besar, maka batal wudunya. Dirongokna maning. Wong wadon karo lanang nempel kulite, sudah sama-sama besar, ya, tidak ada hubungan mahram, maka batal wudunya. Ana sintakon, Beb, suami istri batal enggak? Suami istri batal enggak? Bisane batal. Yang namanya mahram hadirin orang yang enggak boleh dinikahi. Seperti anak perempuan kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, ibu, mbah wadon, kakak ngadi wadon, itu namanya enggak boleh dinikahi. Saya mau tanya, istri kita mahram bukan? Ngerti ini bukan? Oleh dikawin sih, pati-pati dikawin berarti dudu mahram, berarti batal enggak? Batal dong. Bojone dewek niku batal. Kenapa? Karena dia bukan mahram kita hadirin. Si dudu mahram riben karena enggak boleh apa? Karena dia itu boleh dinikah. Wong buktine bojone sampean kok. Yo ya, kalau dia itu mahram berarti ora oleh diapak-apak, nah dilutik ya ora oleh. Paham dilutik? Pak? Paham dilutik? Paham? Pati-pati bojone sampean berarti oleh dilutik, berarti dudu mahram. Berarti kalau pegangan, kalau ketemu kulit dengan kulit berarti batal wudu. Paham ya? Pun anjuk meneh bae, insyaallah diteruskan malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.